kegiatan ini kan menjadi sumber teman-teman kemudian yang bisa kita harus dengan perangkat ataupun perangkat yang digunakan untuk bisa mencegah dan bisa nampaknya langsung mengalir pada air itu dengan sampah. Nah kemudian sesuai dengan hal seperti itu ada dua kegiatan nantinya yang langsung pertama sekali kegiatan untuk pembahasan kerja. Nah jangan nanti orang berpikir air limbah tambang. Jadi kesannya itu memang dari kegiatan penambangan ini menghasilkan air limbah dari sebuah proses produksi. Jadi kalau misalkan ada kata-kata air limbah, ada ditambahkan berapa air limbah dan tambang. Terus ini yang penting Pak di halaman ini adalah 627,4 miligram per liter. Ya, jadi lalu perhitungan di bawahnya Bapak menjadi acara hari ini yaitu berita acara nomor 60/02 Pertek KL DLH 2026 pembahasan teknis dalam rangka penilaian substansi Pertek pembuangan limbah ke badan air permukaan rencana kegiatan pertambangan batu gamping PT Putra Dalaga Resource di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Solok. Pada hari ini Senin tanggal 6 April 2026 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat yang bertanda-tangan pimpinan rapat Bapak Dasri Rizal STMSI selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara bersama-sama telah melakukan pembahasan teknis dalam rangka penilaian substansi Pertek pembuangan air limbah kepada air permukaan rencana kegiatan pertambangan batu gamping PT Putra Dalaga Resource di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Solok. Jenis dokumen secara teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan yang dihadiri oleh sebagaimana yang ditampilkan di berita acara seperti itu. Pembahasan teknis dalam rangka penilaian substansi Pertek pembuangan air limbah ke badan air permukaan PT Putra Dalaga Resource menghimpun beberapa informasi dan menyepakati hal seperti berikut. Yang pertama berkaitan dengan deskripsi kegiatan. Cek kembali dan berikan penjelasan berkaitan dengan rencana luas area yang akan ditambang yakni 0,9 hektar yang kurang 50% dari total luas SPPB yakni 2,5 hektar atau tidak ditambang sekitar 1,4 hektar. Kemudian B, agar ditambahkan peta kondisi existing kontur di area SPPB saat ini. C, pembagian area tambang bagian barat dan timur disarankan untuk dianulir saja karena sesuai peta-peta terkait yang disebutkan area dimaksud merupakan satu kesatuan. D, optimalkan perencanaan lokasi sarana prasarana atau infrastruktur pada area yang direncanakan tidak ditambang. E, diberikan narasi atau penjelasan terkait dengan tahapan atau sekuen penambangan. F, pastikan elokasi lokasi rencana penempatan kolam pengendap kaitkan dengan rencana sekuen penambangan. G, cek kembali apakah memang tidak ada persoalan pada tahun ke-1 sampai ke-2 penambangan. H, menyatakan secara jelas apakah ada atau tidak ada rencana pemecahan atau pemisahan manual terhadap batuan tambang menjadi split. Hal ini akan berkaitan dengan kebutuhan lokasi untuk stockpile jika belum ada kerjasama untuk penyerahan hasil tambang. Jadi ini masukan dari Pak Alvan tadi. Kebetulan tadi beliau menyampaikan tertulisnya. Jadi kita catatkan saja. Kemudian I, konsistenkan informasi berkaitan dengan keberadaan topsoil dan badan pada setiap tahapan penambangan dengan data rekapitulasinya pada tabel terkait. Pastikan juga rencana penempatannya. Kemudian J, terkait dengan data curah hujan yang digunakan dan perhitungan intensitas hujan. Yang pertama, rentang data disarankan sampai tahun 2025. Pertimbangkan kondisi curah hujan di Sumatera Barat yang akhir-akhir ini cukup ekstrim. Kedua, cek kembali dan jelaskan terkait data yang kosong di tahun 2014, 2015, dan 2017. Konfirmasi ke sumber atau penyedia datanya. Jika memang tidak ada data dari sumbernya, lakukan perhitungan sehingga data dimaksud diperoleh. Kemudian ketiga, pastikan angka periode ulang hujan yang digunakan. K,
Agar menjadi perhatian nantinya terkait keberadaan ladang atau kebun di sekeliling area ICPB, terutama yang berada di arah utara lokasi yang akan ditambang, yang posisinya lebih rendah dari area tersebut. Kemudian L disarankan untuk menjadikan peta khusus yang menampilkan arah aliran air limpasan atau runoff yang di overlay dengan pembagian catchment area yang dikaji dalam perhitungan desain intensitas hujan. Kemudian M terkait dengan rencana reklamasi yang bertahap, perlu dijelaskan lebih lanjut rencana pengelolaan air limpasan atau runoff sampai lahan reklamasi secara keseluruhan. Kemudian N pada peta layout, pertama cek kembali penyajian gambar penampang area penambangan yang ditampilkan sebagai insert pada peta layout. Kemudian yang kedua, tambahkan lokasi rencana penangguhan sedimen kolam pengendap masih pengurukan. Ini juga masukan dari Pak Alexander. O, konsistenkan informasi terkait dengan rencana pengelolaan air limbah domestik antara yang tercantum di halaman 12 dengan halaman 224. Kemudian yang kedua, bagian kedua Bapak Ibu mengenai waktu mutu, karakteristik dan fluktuasi atau kontinuitas air limbah. Yang pertama A, jelaskan posisi kegiatan penambangan existing atas nama Sevenur Budi dari lokasi rencana penambangan yang data kualitas air limpasannya dijadikan acuan penentuan karakteristik air limpasan atau runoff rencana kegiatan. B, acuan data karakteristik air limpasan atau runoff spesifik untuk parameter TSS agar dipastikan sumbernya hanya satu, yakni dari data kualitas air limpasan kegiatan Sevenur Budi, sehingga juga pasti atau konsisten data yang digunakan dalam perhitungan desain kolam pengendap. C, cek kembali data perkiraan atau perhitungan beban pencemaran setiap parameter air limpasan atau runoff. D, jelaskan bagaimana analisis dan perhitungannya sehingga diperoleh data fluktuasi air limbah domestik sesuai yang ditampilkan pada grafik di halaman 251. E, cek kembali referensi yang digunakan untuk data karakteristik air limbah domestik. Bagian ketiga mengenai desain IPA dan saluran air limbah. A, desain penampang saluran terbuka disarankan berbentuk trapesium. B, cek dan pastikan jalur saluran air limbah dari outlet menuju potpol termasuk untuk status lahannya. C, jelaskan metode pengurukan sedimen pada bagian tengah area kolam pengendap mengingat rencana desainnya memiliki panjang 15 meter. D, terkait jumlah kolam pengendap yang direncanakan 2 unit, pastikan kembali mekanisme pengalirannya apakah seri atau paralel, serta konsistenkan informasi tersebut antara yang tercantum pada peta layout dengan badan reca air. E, detailkan informasi rencana pengelolaan lumpur dari kolam pengendap setelah dilakukan pengurukan. F, pastikan apakah memang pihak IPLT bersedia menerima tidak hanya lumpur tinja tetapi juga air limbah domestik pakai cair atau greywater yang tercantum pada bak atau kolam penampung. H, EG, tampilkan mass balance pengolahan air limpasan pada kedua unit kolam pengendap yang direncanakan, sesuaikan dengan rencana pengalirannya. H, pada gambar drena kolam pengendap, tambahkan garis putus-putus yang berfungsi menunjukkan kemiringan dinding kolam. I, tambahkan SOP pengelolaan air limbah domestik. Bagian keempat, nomor 4, semua gambar yang berupa peta agar dicetak pada dokumen perbaikan atau final agar dicetak dalam ukuran A3. 5, semua referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen standar teknis ini agar dicantumkan secara lengkap di bagian nota pustaka. 6, segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi dan operasional kegiatan penambangan tidak diperkenankan dimulai dan atau dilaksanakan sebelum persetujuan lingkungan dan persetujuan dokumen rencana penambangan diterbitkan. 7, hasil kesepakatan rapat berupa saran memasukkan pertanyaan maupun tanggapan secara rinci termuat dalam risalah terlampir dan menjadi pedoman dalam perbaikan dokumen standar teknis. 8, penyampaian dan perbaikan dokumen standar teknis disampaikan kepada sekretariat selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan rapat. 9, daftar hadir dan risalah rapat merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada tanggal tersebut di atas. Berikut nama-nama yang akan menandatangani berita acara Bapak Ibu, mohon dicek sekiranya ada yang tidak pas
Dari Pemrakasa Pak Willy dan Pak sudah betul ya Pak ya? Masukan Pak Nanti. Baik Bapak Ibu, jika sudah sesuai kami kembalikan ke tim pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.